Shalom sahabat Seed of Faith, jumpa lagi dengan Pastor Roy. Terima kasih untuk tetap di channel ini. Bersama dengan Pastor Roy kita akan belajar firman Tuhan, kebenaran yang memerdekakan. Shalom sahabat Seed of Faith and Inspiration. Di hari ini 1 Juni 2020 kita akan memulai podcast kita di hari pertama seri perjalanan iman bersama dengan Pastor Elroy. Dan hari ini kita akan membahas 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus untuk kita. Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini. Kami memasuki bulan yang baru, 1 Juni 2020. Kami bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID ini, pertolongan-Mu atas kami Tuhan. Kami mempercayai Mazmur 121 yang berkata, dari manakah datangnya pertolongan kami, bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam pembacaan 1 Timotius 1 ayat 1 dan 2 ini Tuhan, kami mohon Roh Kudus menuntun kami, sehingga pembacaan firman yang kami baca dan kemudian kami belajar, Tuhan boleh menjadi benih iman bagi kami dan memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan memulai serial perjalanan iman dari 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Kristus Yesus, dalam ke-13 suratnya dalam perjanjian baru, Rasul Paulus memulai dengan ucapan salam. Ini adalah suatu hal yang lazim dilakukan pada waktu itu, pada konteks di mana Paulus menulis surat itu. Penulis dan penerima surat disebutkan di awal surat dengan tambahan sebuah salom atau sebuah salam. 3 surat Paulus mencantumkan salam yang sangat berbeda-beda dari surat-surat lainnya. Ketiganya disebut sebagai surat-surat pastoral, yakni 1 Timotius, 2 Timotius, dan Titus. Ketiga surat itu ditujukan kepada pribadi-pribadi tertentu dan memakai ungkapan yang inti seperti anakku yang sah di dalam iman. Kita dapat membacanya dalam 1 Timotius 1 ayat 2, anakku yang kekasih. 2 Timotius pasal 1 ayat yang kedua, anakku yang sah menurut iman kita bersama. Titus pasal 1 ayat 4, kecuali Filemon. Semua surat Paulus ditujukan kepada jemaat-jemaat secara lebih umum. Sahabat Seed of Faith and Inspiration yang diberkati, sifat yang lebih pribadi dan intim dari surat-surat pastoral itu semakin dikuatkan lewat salam yang tercantum dalam 2 surat. Di antaranya, Paulus menggunakan istilah kasih, karunia, dan damai sejahtera di setiap salam pembuka dari suratnya. Namun dalam 2 suratnya kepada Timotius, ia menambahkan kata rahmat. Sahabat, orang Yahudi terbiasa menyapa satu sama lain dengan menggunakan kata shalom atau damai sejahtera. Maka tidak heran apabila Yesus menyapa murid-muridnya dengan berkata damai sejahtera bagi kamu. Kita dapat membacanya dalam Yohanes 20 ayat 19 dan 26. Orang Kristen kita pada masa ini, dari gereja mula-mula bahkan sampai pada masa ini, meneruskan tradisi tersebut, bahkan menambahkan kata-kata kasih karunia pada salam itu. Suatu konsep penting dalam doktrin iman Kristen kita dapat temukan dalam Roma 3:23-24, Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Itulah sebabnya orang-orang Kristen biasa menggunakan kata-kata kasih karunia dan damai sejahtera dalam salam mereka seperti yang kita lihat dalam surat-surat Paulus. Sahabat, dalam 1 dan 2 Timotius, Paulus menambahkan kata rahmat di salam pembukanya karena ia menyadari betapa berlimpahnya rahmat Allah. Efesus 2 ayat 4 yang telah diterimanya. Ia sungguh menyadari bahwa dirinya telah diampuni oleh Allah. 2 kali Paulus menyatakan bahwa ia telah dikasihani atau menerima rahmat Allah. Saudara dapat membacanya dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 13 dan 16. Rahmat berarti Anda tidak menerima apa yang sepantasnya Anda terima. Sementara kasih karunia berarti Anda menerima apa yang tidak sepantasnya Anda terima. Dengan demikian, dengan mengampuni pengkhianatan kita terhadapnya, menerima kita kembali sebagai anaknya, dan melimpahi kita dengan kasih-Nya, Allah telah menunjukkan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada kita. Alhasil kita menerima damai sejahtera yang utuh di dalam dan di setiap hubungan kita.
Sebagaimana terkandung dalam kata shalom, kita harus sungguh-sungguh merenungkan kasih karunia dan rahmat Allah yang ajaib, serta senantiasa menghayatinya. Dengan demikian damai sejahtera dari Allah akan mengenyahkan segala kegelisahan hati kita. Sahabat yang diberkati oleh kasih karunia dan rahmat Allah, mari kita merenungkan hal ini. Renungkanlah kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera yang Allah telah berikan bagi kita dan yang kita alami di dalam hidup kita sendiri. Lakukanlah dengan mengingat-ingat tentang salib Kristus. Renungkanlah bagaimana cara Anda bersyukur kepada Allah atas segala pemberiannya itu dan bertumbuh semakin teguh di dalamnya. Renungkanlah kapan waktu yang baik bagi Anda untuk menceritakan kepada orang lain tentang arti, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera Allah bagi diri kita. Mari sahabat, kita tunduk kepala dan kita bersyukur atas kebenaran yang sudah kita pelajari di hari ini. Bapa, kami bersyukur atas pelajaran yang telah kami pelajari hari ini tentang rahmat dan kasih karunia yang luar biasa dalam hidup kami. Ajar kami supaya setiap selalu dalam hari-hari kami hidup, kami selalu mengingat akan kebaikan-Mu, akan kasih-Mu, akan rahmat-Mu, akan kasih karunia dan damai sejahtera yang tidak pernah berhenti, selalu baru dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas semua penyertaan-Mu, atas semua berkat-Mu di tengah-tengah pandemi COVID ini. Rahmat-Mu, kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh kami nyata, sungguh nyata kami terima. Di dalam nama Yesus, berkati rumah tangga, berkati keluarga kami, dan berkati setiap pribadi yang mendengarkan podcast ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudara, angkat tangan dan terima berkat Tuhan. Allah menghadapkan wajah kepadamu, menyinari engkau dengan memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberikan damai sejahtera yang jauh melampaui segala roh, hikmat, akal, dan pikiran, supaya engkau dapat terus mempunyai hati yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, tidak khawatir, tidak cemas, tapi memiliki pengharapan karena kasih karunia dan rahmat dan anugerahnya selalu nyata dalam hidupmu. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa pada